Terkadang seseorang sering memaksakan dirinya agar tidak dipandang lemah. Namun, kita juga perlu berhenti dan istirahat agar dapat bertahan dan menguatkan diri. Tidak perlu takut akan kegagalan, karena arti dari melangkah adalah untuk tetap hidup dan mencintainya dari segala sisi. Oke teman-teman, jadi sekarang pukul 2 kurang 10. Kita mau persiapan menuju summit Puncak Sejati Raung. Cuman nih masih nunggu teman-teman untuk mempersiapkan. Jadi nanti kayaknya buat video Camp 8 sampai ekstrem terakhir kayaknya bakalan minim dan bisa jadi nggak ada. Dan mungkin aku terakhir ngevideo nanti di puncak aja deh, kayak gitu ya. Semoga harapannya cuacanya cerah, gak hujan. Banyakin doa, semoga bisa kembali ke camp dengan selamat, dengan lengkap, tanpa kekurangan apapun ya. Sebenarnya bang gitu, minta tolong doanya ya guys. Betul banget kabutnya. Hah. Sampai mana bos? Nah, kita sampai Camp 8 Gunung Raung via Kali Baru. Tentunya kita itu ya. Tentunya kita mau ke Puncak Sejati loh. Ya. Di sini kita didampingi sama superhero kita, Pak Nano. Anjay. Perbuatannya mantep. Kita mau kemana sih? Ke Puncak Sejati Gunung Raung. Au. Pos berapa sih? Pos berapa? Pos 8. Kaki. Oh, yuk. Iya, kayak cabe. Bagi-bagi. Oh. Gila guys, capek banget. Anjing, tanyakannya. Nih, tanyakannya nih. Tuh. Nih, tanyakannya nih. Tuh. Jangan lihat Raung enaknya aja, Bos. Dikira keren. Iyalah. Keren ini emang. Asik. Di tengah perjalanan dari camp 8 menuju camp terakhir, sebelum akhirnya fisik ini dikuras, tiba-tiba cuaca memburuk. Angin berembus kencang, badai menerpa. Entah antara menyambut agar kami bersiap atau sekedar memberitahu adanya bahaya nyata di depan mata. Salah satu dari rekan kami ada yang merasakan sakit, mual dan pusing akibat gejala MS. Entah sampai seberapa kuat hingga akhirnya kami tiba di camp terakhir. Sekarang di camp berapa bang? Pos 9. Camp 9 kita udah persiapan menuju ke bendera, ke puncak bendera. Dan kita udah persiapan, kita pakai body harness tuh teman-teman, udah pakai, udah persiapan. Jadi ya semoga aja cerah dan anginnya nggak kenceng. Semoga lancar lah sampai balik ke sini lagi. Ini kayaknya susah nanti buat ngambil video. Paling terakhir di sini, ntar paling aman di ekstrim 4. Setelah ekstrim 4 arah ke Sejati, paling baru bisa. Setibanya di camp 9, keadaan mulai memburuk. Situasi mulai tegang. Kami pun berdiskusi dengan guide, apakah lanjut atau tidak. Karena cuaca yang cukup dibilang tidak bersahabat,
yang bisa jadi mengakibatkan kita mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah berdiskusi cukup panjang, karena dua tim lain sudah berangkat di depan, jadi mau tidak mau kami harus menyusul. Walaupun dengan langkah yang sangat berat dan perasaan yang cukup tegang, kami memilih untuk tetap melangkah. Kabut kian menebal. Badai ganas mulai menghantam dengan kencang. Kaki yang awalnya pegal mulai mati rasa tatkala lensa mata berfokus pada jalur yang kian menyempit dan curam. Hati tertegun, apakah mampu untuk melanjutkan? Kami saling menguatkan, tak ada satupun kata terucap. Candaan menjadi hening, kami saling menguatkan mental masing-masing sambil berfokus pada tiap pijakan. Mulut tak berhenti berdoa, ingin rasanya untuk menyerah dan kembali. Putus asa, pasti. Saya mulai menyerah dan diam. Hingga pada akhirnya... kabut tebal kian menipis. Langkah kembali menguat. Entah apa yang ada di pikiran saya. Semua campur aduk rasanya. Teringat semua perjalanan yang dijejaki. Mata kian tertutup oleh tangis yang tak terbendung. Fajar seolah mengusap mata, memanggil dengan kata, pulang. Pelukan hangat yang saya rasakan, ucapan selamat dan semangat yang menjadikan darah ini mengalir di setiap nadi. Saya teringat akan semua tawa dan haru. Benar-benar bercampur aduk rasanya. Tidak masuk di akal saya bahwa saya bisa menginjakan kaki di puncak terekstrim di Pulau Jawa. Saya berhasil, Bu. Saya berhasil. Di titik ini, semua terasa kembali utuh. Wajah-wajah yang dulu tersenyum sebelum pendakian dimulai, tawa ringan di base camp, dan langkah yang masih penuh dengan rencana. Saat itu kami berangkat dengan keyakinan, tanpa benar-benar tahu sejauh apa Raung akan menguji raga dan seberapa dalam ia mengaduk perasaan. Di balik setiap candaan sebelum berangkat, terselip doa-doa kecil yang tak terucap. Dan di balik langkah yang terasa ringan di awal, tersimpan perjalanan panjang yang perlahan mengikis ego satu persatu. Raung tidak pernah meminta untuk ditaklukkan. Ia hanya diam, menunggu siapa yang datang dengan niat dan siapa yang siap pulang dengan pelajaran. Di setiap kabut, badai, dan rasa ragu, kami belajar saling menjaga. Belajar bahwa kebersamaan seringkali lebih kuat dari sekedar ambisi mencapai puncak. Hari ini saya berdiri di sini, bukan sebagai yang paling hebat, bukan pula yang paling berani. Saya hanya seseorang yang memilih untuk tetap melangkah dan menyelesaikan apa yang telah saya mulai.
menapaki sunyi punggung Raung, saya pulang membawa satu pemahaman sederhana, bahwa pendakian bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, melainkan tentang seberapa rendah ego yang kita turunkan agar semua bisa kembali. Dan mungkin itulah arti sebenarnya dari sebuah perjalanan. Kita mau nyobain kopinya, kopi Raung. Ya, nyobain kopi Raung Mas ya. Wajib Masih bikin. masih bikin. Boleh lihat nggak Mas? Lihat di dalam. Assalamualaikum. Bu Sunaryan. Iya. Oh. Saya dari Surabaya, Bu. Ya, Mau lihat kopi. boleh. Ini kopi. Wah, robusta Bu ya? Ya. Berapaan Bu segini? Ini. Kalau mau ini. Kalau yang bijinya berapa? Kalau yang biji 60 nih. Kalau yang Setengah ini? kilo. Ini 300. 100 dapat 3. Ya. Ya, banyak. Yang Semua masih kemari kecil. nih. Ini kopi. Kalau ada yang ingin kopi. Ini kopi lanang deh. Ayo, anda bawa. Sama ini Bu. Iya, sama semua. Berapaan? 103. Ya, kalau beli satu 35. Bisa transfer nggak Bu? Ya bisa. Kan ada butuh saya. Oh iya. Aduh. Iya, aduh. Mau gedeng ini. Kompon ibunya. Saya harus nyobain kopi Raung. Enak bro. Tapi ntar habis itu turun ya. Coba. Jadi kita sudah kembali di base camp Busuto. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk pendakian kali ini cukup menarik karena banyak kenangan, kena badai di puncak, dapat sunset dan lain-lain. Yaitu artinya kita sebagai manusia harus bersyukur atas segala yang bisa diberikan oleh Tuhan. Ya, pesan saya untuk pendakian kali ini, semoga kita bisa menaklukkan diri kita bisa menjadikan diri kita yang lebih baik. Ingat, kembali ke alam untuk mencari jati diri kembali. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di jejak langit selanjutnya. Salam dari Raung.